kita panggil untuk pembicara kedua pada pagi hari ini. Eh, Nah, kalau yang tadi kita berdiskusinya itu dengan seorang patologis, nah sekarang kita beralih nih, kita kan ngomonginnya interprofessional education, nah kayak tadi ya. Nah ini benar-benar interprofesional sekali karena pembicara kedua ini eh, kalau yang tadi dari FKKMK UGM, Fakultas Kedokteran, nah sekarang kita akan mengajak pembicara dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM, seorang dentis, ya. Langsung saja saya panggil ini Dokter Gigi Nur Rahman Ahmad Seno, MDSC, spesialis perio konsultan. Ya. Oke, atau lebih singkatnya saya langsung panggil saja nama panggilannya Dokter Seno. Apa kabar, Dokter Seno? Baik, Mas Indra. Terima Ini kasih, Mas saya Indra, sudah selamat apa diundang nih? di sini. Senang sekali. Selamat pagi atau selamat apa nih? Pagi, di sini masih jam 5.24, jam Lima setengah dua 6 empat. di Helsinki, summer time. Ya, Summertime di Helsinki ya, Dokter ya. ya. Kondisinya gimana? Panas atau gimana nih? Ya, hari ini pekan ini cukup hangat ya, sudah mulai naik, ya, di atas 18 gitu. Kemarin masih sempat Oh, dingin, sekarang sudah mulai oh, hangat, jadi cocok buat hangout, jalan-jalan, summer asik. time. Cuma 18 ya masih lumayan sejuk ya, masih belum sampai yang kayak Ya, masih 30 berapa sejuk. gitu ya. Ya, 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 ya. Wah, ini waktu yang tepat berarti sebenarnya kalau mengunjungi Helsinki. betul. Oke, ya Dokter Seno, mungkin ini izin saya sedikit memperkenalkan dulu ya tentang Dokter Seno ya. Ini kurikulum vitae-nya. Jadi Dokter Seno ini saat ini adalah dosen dan juga praktisi ya, benar ya Dok ya? Betul. Dosen di UGM, FKG, dan juga praktisi klinikal periodontis di RSGM Sudomo. Gitu. Selain itu, nah ini yang seru. Jadi di sini ada praktisi, ada akademisi, tapi juga seorang innovator ya. Jadi Dr. Seno ini juga terlibat dalam proyek inovasi. Ada dua di sini. Yang paling akhir adalah gamma dentikal XR yang nanti akan kita eh, pelajari bersama-sama, akan kita diskusikan. Dan juga ada proyek inovasi Aerojack. Ya. Nah, Dr. Seno ini juga banyak sekali ya publikasi-publikasi risetnya. Wah, ini bisa dilihat nih listnya sudah banyak sekali. Dan tentunya di sini kita sangat berterima kasih sekali karena walaupun masih pagi hari banget ya, walaupun ya summer ya, tapi jam 5 gitu ya. Dokter Seno bersedia untuk meluangkan waktu untuk bercerita, memaparkan, berdiskusi bareng kita, terutama terkait dengan proyek inovasi terakhir beliau, yaitu Gamma Dentikal XR. Oke, Dokter Seno, nggak usah panjang lebar, monggo waktu dan tempat saya persilahkan bisa dipaparkan tentang inovasi terbarunya Gamma Dentikal XR. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indra. Teman-teman sekalian, senang sekali di sini saya bisa bertemu di dalam ruang virtual Zoom dalam acara Fana Talks yang pertama. Langsung saja saya akan share materi saya. Ya, apakah dapat dilihat? Sudah Sudah terlihat kelihatan, ya? Dok? Aman? Ya, jadi pagi ini saya akan sharing mengenai XR di dalam pendidikan kedokteran gigi, dan nanti saya akan menyampaikan juga mengenai perjalanan kami dalam mengembangkan platform ini. Sebelumnya ini sebagai background, jadi saya dari UGM, FKG UGM, kemudian sekarang sedang mendapatkan tugas belajar untuk belajar di Helsinki, di Doctoral of Oral Science, di Biomedical Faculty of Medicine, University of Helsinki ya. Jadi saya sangat senang, meskipun di sini saya bisa secara langsung melalui platform Zoom kita bisa sharing, merupakan hal yang sangat uh,
menyenangkan sekali ya, dan menjadi oase begitu. Ketika di sini sendirian, kemudian bisa sharing dengan teman-teman di Indonesia. Nah, sedikit sebagai latar belakang, dalam dunia pendidikan di kedokteran gigi, ada banyak sekali hal yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa, di mana selain pembelajaran teori, juga nanti ada pembelajaran praktek menggunakan manekin, di mana tentu seperti yang disampaikan oleh Dokter Hengki tadi ya, di dunia kedokteran, di kedokteran gigi juga kita mengalami permasalahan yang sama ya. Jadi manekinnya juga mahal, hanya bisa beberapa kali pakai, terbatas. Ketika sudah mau diulang-ulang juga cukup berat ya, sehingga di sini memang diperlukan adanya suatu inovasi ya. Kemudian setelah nanti melewati fase pendidikan preklinis, maka seorang mahasiswa di kedokteran gigi akan lanjut ke pendidikan di jenjang klinis ya, atau koas begitu. Nah, di sini sudah semakin serius lagi nih, karena langsung berhadapan dengan pasien ya, sebagai subjek ya, di mana kami juga ada masalah yang sama seperti yang disampaikan Dr. Hendri tadi, di mana pasien itu juga terbatas, dan juga ada aspek etik yang harus diperhatikan dengan baik, sehingga memang perlu inovasi di bidang kedokteran gigi juga sangat diperlukan ya. Apalagi kemarin saat pandemi ya, kami benar-benar mengalami bahwa sulit sekali untuk mendapatkan memberikan pengalaman pembelajaran kepada anak didik kami dengan maksimal, karena saat pandemi juga semua terbatas, apalagi juga saat pendidikan klinis untuk teman-teman koas kami, juga ada koas kami juga sulit untuk mendapatkan pasien yang berkenan dirawat karena kondisinya pandemi, sehingga koas-koas kami pun balik ke Pantom ya, ke model lagi. Dan tentu juga ini ada banyak keterbatasan. Oleh karena itu, memang diperlukan pembelajaran online dan juga pembelajaran dengan platform yang imersif, yang bisa memberikan simulasi. Ini kalau saya mengutip kata-katanya Mas Jumar ya, dengan teknologi AR VR ini kita bisa seolah-olah memindahkan jiwa kita. Jadi physically kita di rumah, di kamar, di kosan, tapi jiwa kita itu berada di dunia yang lain ya. Karena pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita, emosi kita bisa terbawa ke dalam lingkungan baru yang kita lihat dalam dunia imersif, atau kita seolah-olah dipindahkan pergi ke dunia lain gitu, ketika kita memakai alat dan masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, setelah pandemi juga akan ada post-pandemic challenge, di mana dengan pengalaman saat pandemi, di mana ternyata online bisa ya, ternyata bisa ya dari jarak jauh, maka akan timbul kebutuhan-kebutuhan baru, di mana ini kita ternyata perlu nih untuk semakin fleksibel ya, dengan berbagai platform yang sudah ada di masa pandemi dan makin berkembang lagi, sehingga ada istilah immersive learning dan extended reality yang mencakup virtual reality, VR, augmented reality, dan mixed reality ya, seperti yang tadi disampaikan Dr. Hengki. Mixed reality sudah ada taktilnya, ada alatnya yang kita bisa pegang, ada getaran-getarannya, ada movementnya, ada motionnya begitu. Nah, kalau dalam bidang kami di kedokteran gigi, tentu memang sangat penting sekali ya untuk kita bisa menggambarkan, apalagi ketika bagaimana melakukan tindakan restorasi pada gigi, mengebur gigi, bagaimana itu kan perlu ada sensasi taktilnya. Tapi memang ini masih dalam keterbatasan-keterbatasan. Kemudian kalau kita melihat di luar Indonesia, di level internasional, ternyata sudah banyak yang mengembangkan ya. Nah, kalau di bidang di sini sementara ini ada dua konsep ya, yaitu AR, augmented reality, di mana kita memakai di antaranya bisa memakai smart glass tertentu, atau pakai layar dari HP atau dari smartphone atau dari tablet. Kemudian dari situ kita melihat reality itu dipindahkan ke melalui layar yang kita lihat tadi. Nah, kalau dalam bidang kedokteran gigi, beberapa dalam publikasi sudah ada yang mengembangkan aplikasi untuk membantu tindakan-tindakan bedah ataupun pemasangan implan dental tertentu ya. Jadi kita dokter yang memakai alat kacamata khusus,
di situ bisa tampak ya, di mata dokter itu ada gambaran simulasi citra sesuai dengan kondisi pasien. Jadi ketika, wah ini kira-kira di sini nih lokasi untuk implannya, kemudian saraf ketika yang harus dibius di apa warna anatomi yang mana itu bisa terlihat tergambar begitu. Dan tentu ini juga bisa dikombinasikan dengan citra ronsen ataupun CBCT pasien ya, sehingga nanti bisa lebih real menggambarkan kondisi pasien. Kemudian untuk yang VR, kolega atau sejawat di US ada Dr. Kortino Sukoco dan Dr. Markus Santoso sudah mengembangkan beberapa ragam aplikasi VR di dunia kedokteran gigi untuk mempelajari anatomi, kemudian juga untuk memberikan simulasi untuk tindakan-tindakan yang sangat penting seperti tindakan implan gigi ya, dimana kalau kita jadi di sana sebelum mereka melakukan tindakan implan beneran itu mereka melakukan simulasi di VR dulu, dan ketika sudah oke, lancar, nah sudah ada confident ya, sudah tahu step-stepnya dengan tergambar dengan begitu jelas dan begitu nyata ya, karena terlihat dalam lingkungan yang real banget. Nah, ketika masuk ke tindakan yang klinisnya yang sebenarnya sudah makin paham dengan prosedur yang harus dilakukan. Nah, tapi sayangnya di Indonesia kita masih, kalau kami lihat, belum banyak yang mengembangkan aplikasi di dunia kedokteran gigi. Oleh karena itu, saya dan teman-teman tergerak untuk mengembangkan juga, karena jangan sampai ini kita ketinggalan gitu ya. Indonesia ketinggalan dari kemajuan-kemajuan di tempat lain, maka itu kami mengembangkan Gamma Dental XR. Ini kami kepanjangan dari Gajah Mada Dental Clinical Simulator Extended Reality atau XR ya, karena kami punya goal yang panjang di mana tidak hanya dalam bidang AR, VR, tapi juga harapannya nanti ke depan kami bisa berkembang sampai mencapai yang mengembangkan untuk yang level mixed reality. Nah, di sini dengan bangga saya akan memperkenalkan beberapa semua tim yang terlibat dalam pengembangan Gamma Dental XR. Dari dosen UGM, di sini ada dari FKG dan dari MIPA ya, dan di sini pun juga ada dari berbagai departemen. Ada kami dari Perio, ada saya, Dr. Rosa dan Dr. Vicky, kemudian dari Pediatric Dentistry, Dr. Anti, kemudian dari Prostodontia ada Dr. Fadil, kemudian dari Computer Science-nya Bapak Lukman. Jadi memang diperlukan multidisiplin ya, di sini dari dentalnya dan dari sainsnya. Kami juga menggandeng mahasiswa magang, baik itu dari FKG maupun dari Computer Science. Kemudian kami bermitra dengan Crackle dan Arufana. Di sini Mas Gatot juga hadir di sini. Terima kasih banyak Mas Gatot. Dan juga Arufana, ada Mas Indra ya sebagai CEO-nya. Nah, mungkin daripada lebih lama lagi, saya akan menayangkan video apa sih Gamma Dental XR itu dan bagaimana cara menjalankannya. Kemudian setelah itu baru saya akan menyampaikan bagaimana kami bisa mendevelop aplikasi ini. Aplikasi Gamma Dental XR merupakan aplikasi berbasis virtual reality yang ditujukan untuk mengenalkan mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Gigi dan mahasiswa pada fase preklinik mengenai beberapa SOP dalam menangani pasien. Gamma Dental XR dapat memudahkan mahasiswa preklinik kedokteran gigi untuk mempelajari praktik klinik, mengurangi biaya pengadaan alat dan bahan, serta meningkatkan efisiensi waktu pelatihan pembelajaran. Jadikan simulasi pelatihan mahasiswa dalam menangani pasien menjadi lebih efektif, efisien,
menarik dan berkesan dengan fitur yang sepenuhnya interaktif dan imersif dengan menggunakan Gamma Dentikal XR. Nah, jadi itu tadi sedikit gambaran mengenai aplikasi Gamma Dentikal XR, di mana memang di sini kami masih dalam tahap awal ya, sehingga aplikasi ini memang belum dapat menggantikan sepenuhnya simulasi klinis, tapi paling tidak dapat memberikan gambaran kepada peserta didik kami bagaimana alur dalam menangani pasien, kemudian juga ada simulasi menggunakan alat-alat yang terkait, di mana kami mengangkat kasus radang gusi atau gingivitis, dan tindakan yang kami berikan nantinya adalah tindakan scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, untuk jangka waktu panjang, kami berharap bisa dapat mengembangkan dalam level mixed reality, tentu karena dalam bidang kedokteran gigi diperlukan adanya rangsang taktil ya, atau ada alatnya, ada alat burnya, sehingga kita bisa tidak hanya melaksanakan secara virtual, tapi juga bisa memegang alatnya, ada alat yang dipegang, bisa bergerak, bergetar, dan sebagainya. Harapannya tentu sana. Bahkan bisa mungkin simulasi mencabut begitu, kalau ke depan memungkinkan, sangat menggambarkan sekali ya, sangat membantu sekali ya, kita bisa mencabut, ada tahanannya berapa, kira-kira ini berat apa enggak gini, simulasi mencabut begitu. Untuk beberapa model-model pantom, dosen-dosen kami di kedokteran gigi juga sangat banyak yang telah berinovasi ya, di antaranya Dr. Arkadian, kalau boleh saya sebut, beliau adalah guru saya yang sangat menginspirasi dan mengembangkan banyak sekali model-model pantom kedokteran gigi untuk memberikan simulasi kepada mahasiswa kami. Tentu nanti apabila bisa dikombinasikan dengan virtual reality akan sangat bagus sekali ya, model-model seperti itu. Nah, ini adalah tahapan untuk mengembangkan suatu aplikasi VR, di mana melengkapi dari workshop, kemudian desain aplikasi, sampai akhirnya adalah ke evaluasi dan kita ujikan atau kita lakukan feasibility test dan training kepada pengguna. Nah, dalam suatu aplikasi VR, sangat penting kita mengembangkan suatu algoritma atau flow prosesnya, dan ini merupakan hal yang sangat penting atau intinya begitu ya. Bagaimana nanti skenario seperti apa ketika nanti pertama kali pengguna itu masuk, nanti apa yang akan terlihat, kemudian step-stepnya ada opsi apa saja, ketika dipilih opsi ini nanti berikutnya apa. Nah, itu algoritma ini sangat penting karena ini menjadi nyawanya ya dalam pengembangan VR, dan menjadi template-nya juga ketika nanti kita ganti dengan case yang lain, misalkan kasus perawatan pada gigi anak atau perawatan pembuatan gigi tiruan, maka kita kalau sudah ada algoritma yang established dengan baik, kita hanya mengganti kasusnya aja, nanti sudah langsung mengikuti ya. Jadi ini memang kemarin juga kami ketika tim kami menyusun part ini memang cukup lama ya, karena harus melibatkan teman-teman di bidang, harus sesuai dengan SOP-SOP yang telah ada dalam bidang kedokteran gigi. Kemudian setelah itu kita membuat 3D asetnya, di mana ini dikerjakan oleh rekan-rekan dari Kreakal dan Arupana. Jadi kita survei ke lokasi real klinik gigi kami atau tempat pembelajaran kami, sehingga memang apabila 3D aset ini benar-benar mewakili kondisi real yang akan dihadapi oleh peserta didik, semakin mirip maka akan semakin baik tentunya ya, karena dapat memberikan gambaran simulasi yang makin mirip dengan aslinya. Jadi ini kita benar-benar ini ya, semacam kita akan mereplikasi ya untuk yang di lapangan, kita buat ke dunia virtual. Tentu kalau semakin real semakin berat aplikasinya ya, tapi kita berusaha lah semaksimal mungkin biar aset 3D-nya ini yang dalam animasi yang dalam lingkungan virtual yang telah kami kembangkan ini mendekati aslinya. Ini kami buat pasien avatarnya.
Lalu untuk mendevelop anatomi gigi dan mulutnya, kami menggunakan intraoral scanner karena kebetulan di rumah sakit gigi dan di fakultas kami sudah memiliki alat ini. Alat ini dapat melakukan perekaman secara digital pada rahang dan seluruh rongga mulut pasien ya, sehingga nantinya bisa dilakukan tracing atau ditransfer ke dalam citra tiga dimensi dalam bentuk animasi juga, sehingga aset tiga dimensi dalam rongga mulut ini diharapkan benar-benar nyata mewakili kondisi pasien ya. Bahkan kalau misalkan pasien ada gigi yang misalkan ada gigi bungsul, ada yang karies, itu juga bisa secara nyata, secara anatomis bisa terekam dengan detail. Lalu untuk aplikasinya sudah kami uji cobakan di beberapa rekan, beberapa sejawat dari univ lain juga sudah mencoba. Ini saat sejawat kami, dosen dari FKG UI ya, sedang main ke tempat kami, ke UGM, kita minta untuk mencoba juga begitu. Nah, kemudian kami juga melakukan review ya terhadap aplikasi ini. Kami mengundang pakar di bidang VR, antara lain Dr. Cortino Sukoco dari UIC di Amerika, kemudian juga Dr. Markus Santoso, beliau adalah computer scientist di bidang VR teknologi juga, sehingga masukan-masukan dari beliau ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita mengembangkan aplikasi VR, kita juga perlu mendapatkan banyak masukan dari beliau-beliau yang telah lama berkecimpung di bidang VR dan dapat memberikan masukan yang sangat membangun. Kemudian kita lakukan user interface analysis. Jadi ini kita minta mahasiswa kami untuk mencoba dan kita lakukan wawancara begitu ya. Seberapa nyamankah aplikasi ini yang telah kami buat ini, apakah ada kesulitan, apakah ada motion sickness atau merasa pusing setelah dipakai lama atau tidak. Kemudian kita lakukan analisis dan ternyata memang ada banyak sekali saran-saran ya, memang namanya juga masih pengembangan ya, aplikasi generasi pertama, sehingga saran-saran ini akan kami lakukan follow up untuk kemudian harapannya bisa dilakukan improvement di aplikasi di generasi berikutnya. Nah, kedepannya kami akan melakukan peningkatan pada library case, sehingga kami akan melakukan kolaborasi, mengajak semua departemen yang ada di fakultas kami untuk saling berkolaborasi, agar aplikasi ini semakin lama semakin banyak kasus atau library kasusnya ya, sehingga tidak hanya kasus radang gusi saja, tapi juga nanti ada kasus pasien anak, pasien lansia, gigi tiruan, cabut gigi, operasi, dan sebagainya, sehingga makin lama makin lengkap dan dapat memberikan pengalaman yang lebih lengkap lagi, lebih nyata lagi kepada peserta didik kami. Kemudian tentu multiplayer juga ya, seperti yang telah dikembangkan oleh Dr. Hengki tadi, harapannya bisa mendukung IPE juga, karena di dalam fakultas kami tidak hanya ada profesi dentis, tapi juga ada dental hygienist ya, atau dental hygiene. Nah, nantinya kalau bisa berkolaborasi dalam platform yang sama, tentu sangat bagus sekali untuk memberikan pengalaman interprofessional education. Kemudian Gamma Dentikal XR telah kami launching Desember kemarin, kemudian telah berkontribusi juga dalam beberapa event seperti Innovation Expo, kemudian juga faculty fair kami. Dan terima kasih kami sampaikan kepada pemberi hibah kami ya, yaitu dari Matching Fund, Kementerian Ristek, kemudian Departemen Perio, Departemen Prosto, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prof. Sudomo, Faculty of Science UGM, kemudian juga kepada Dr. Cortino, Dr. Markus, kami juga sangat mengucapkan terima kasih karena
tanpa mereka ini semua, tentu aplikasi ini tidak dapat terlaksana ya. Nah, ini adalah tim kami, dan tag kami adalah Reality Meets Dentistry. Kunjungi kami di IG kami di Gamma Dental XR. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Indra. Wah, luar biasa, Dr. Seno. Reality Med Dentistry. Wah, tagline-nya keren banget. Oke, itu tadi ini ya, yang menarik produk Gamma Dentikal ini malah ternyata sudah dilakukan beberapa review dari pihak bukan cuma internal ya, tapi juga eksternal dari FKG ya, Dr. Seno ya. Tadi saya lihat ada dari kawan-kawan dari UI dan juga malah dari Amerika juga ada juga ya, dengan Dr. Markus dan juga tadi dari University apa tadi? Satunya lagi dokter ini ya. Dr. Cortinus Sukoco. Dr. Cortinus Sukoco. Di Illinois at Chicago. Ya, kalau Dr. Markus kan Florida ya. Kalau Iya, betul. Florida. Ya. Wah, ini emang luar biasa. Oke, Dr. Seno, tentunya banyak yang akan kita diskusikan juga. Tadi juga saya tertarik dengan mungkin nanti bisa kita deep dive juga dengan metode scanning-nya tadi, itu mungkin bisa disampaikan juga. But nanti akan kita diskusikan di sesi tanya jawab. Jadi mungkin untuk yang saat ini saya ucapkan terima kasih dulu.